Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ali darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله صلى الله عليه وسلم إلى الهدى على الخير مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih. Thumma ila sahibu syaruhat Imam Ibrahim al-Bayjudi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih biddarain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal fa'alal aqilu ayukthira min dzikriha mustahdiran lima akhwaita alaihi min aqaidil iman. Coba sarah itu. Qulu al-aqil alfa wa ta'lam fi jawab sa'il maqbul. Pak jawab dari jawab dari soal yang dikatakan akhirnya bila kana qadru hadhihi al-kalimah al-musyaqqah min a'dhari umuri jika kalimat yang mulia itu termasuk perkara yang paling agung fa'al ilahi wa yasimu dan boleh antakuna fa ditafsir untuk tafsir sadar ala taqaddama atas hal yang sudah di perkara yang sudah dibahas wa ala ilmu ala itu kayak ilmu balaghah ditakin untuk mentauhidi. Lalu wujud bukan mana ala itu wajib berittifaqi karena kesepakatan ulama ala ada wujud Islam atas dari kewajibannya memperbanyak membaca zikir itu. Wa'al dan lafal fil akhir dalam lafal akhir itu istiqaq mana istiqaq. Wa aqalul ihsan dan paling sedikitnya banyak yang fuqaha menurut ahli fikih itu salah satunya 300 mulai dari kaidah sunnah isnashar al-fan. Nah, itu macam-macamnya itu. Di fa'alal akil maka bagi orang-orang yang berakal. Ini akalnya akal yang sehat, akal yang bisa nemu wajib, mustahil, jaiz, bukan akal yang
soak. Soak itu akal yang nggak bisa nemu, wajib, mustahil, jaiz. Kayak mata dah, matanya melihat melek tapi nggak bisa bedain warna, mana hijau, mana kuning, mana. Kalau tanya ini warnanya apa, iya itu berwarna. Warna apa? Pokoknya berwarna, kan repot. Ada orang punya akal tapi nggak bisa bedain mana wajib, mana mustahil, mana jaiz, mana haknya Allah, mana haknya makhluk, mana haknya Rasul, nggak bisa bedain. Namanya akalnya soak. Maka yang dituju di sini adalah akal yang sehat, yang bisa membedakan sifat-sifat Allah dan sifat-sifat makhluk. Maka fa di situ ada ulama mengatakan lil jawab, artinya dikira-kirakan takdirnya bahwa seakan-akan kalau kamu sudah tahu ini penting, ini isinya luar biasa, yang menunjukkan keistimewaannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau adalah seorang yang al-jawami'il kalim, orang yang kalau bicara itu sedikit tapi maknanya luas, maknanya dalam. Banyak orang sering ngomong, ini orang ngomongnya dalam banget. Dalam banget itu maknanya kalimatnya sedikit tapi kalau ditafsirkan isinya luas. Nabi ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat yang kecil itu isinya satu kitab ini. Makanya satu kalimat yang kecil tapi sangat istimewa. Kenapa? Karena memuat segala macam akidah, memuat seluruh prinsip agama ke dalamnya. Hingga kalau kamu sudah tahu itu, maka bagi orang yang akalnya sehat akan memperbanyak mengucapkannya. Kenapa? Tahu keuntungannya banyak, tahu isinya itu sangat luas, tahu isinya sangat penting. Maka orang yang bisa memanfaatkan waktunya, memanfaatkan keadaannya, nggak akan meninggalkan dirinya untuk meninggalkan zikir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata orang fikih, fuqaha, para ahli hukum, berapa sih yang namanya memperbanyak zikir ini? Paling enggaknya 300 kali per hari. Sehari 300 kali. Kalau bagi orang-orang sufi, karena mereka itu sudah jalannya zikir daim. Zikir daim itu zikir yang gak putus, di hatinya jalan terus, sholat daim. Dia namanya sholat daim itu sholat yang terus-terusan, tapi bukan meninggalkan sholat yang maktubah, yang wajib, bukan. Ada orang udah, saya mah tingkatnya udah nggak perlu sholat syariat, saya tingkatnya udah sholatnya apa, hakikat, nggak perlu ruku, nggak perlu sujud. Itu nggak bener yang begitu. Bukan berarti ketika sudah zikir daim terus yang apa, yang khusus nggak disebut lagi. Zikir daim maknanya terus hatinya. Mereka para sufi biasanya mengamalkan zikir ini sehari 12.000 kali. La ilaha illallah 12.000 kali. Nah, tinggal kamu milih mau yang mana pilihannya. Hah? Mau yang 13 apa yang mau 12.000? Al di dalam al-akli maksudnya al apa? Istighraq, maknanya seluruh akal yang sehat, bukan satu akal, bukan, atau sebagian akal, atau akal yang jenis tertentu, enggak. Semua akal akan melakukan hal yang sama gitu kalau akalnya sehat. Jadi bukan akal tertentu aja. Semua akal siapa saja kalau akalnya sehat akan melakukan hal itu gitu loh. Enggak, oh itu mah kelasnya bukan kelas kita, kelasnya berarti akal tertentu, enggak. Semua akal yang sehat akan melakukan hal itu ketika tahu keuntungannya. Nah, beda kalau enggak tahu keuntungannya.
mau ikut ngaji. Seperti sholat wajib. Sholat wajib. Ada berapa sholat wajib? 5 doang kan? Cuma 5 doang. Saya mau nanya, tadi yang nggak sholat duha berapa orang? Nggak sholat duha. Tahajud ya enggak? Qobliyah ba'diyah enggak? Kenapa? Karena enggak diwajibkan. Karena enggak diwajibkan. Nanti kalau sholat duhur kenapa? Kalau enggak sholat kenapa? Kalau enggak sholat kenapa? Dosa kenapa? Dihukum. Nah, jadi kamu itu mau ngerjain kalau yang ada hukumannya. Kalau enggak, Anda ini zuhur, asar, maghrib, isya itu sunnah. Kira-kira mau kerjain enggak? Enggak juga. Ya. Jadi ente itu untuk masuk surga, kata ulama sufi, harus diikat pakai rantai, ditarik pelan-pelan menuju surga. Kalau enggak ditarik pakai kewajiban, kamu enggak mau masuk surga. Andai semua perintah disunahkan, kamu suruh milih sendiri, terserah kamu pilih mana amal yang mau kamu kerjakan akan bawa kamu ke surga. Kamu enggak milih amal enggak? Untung ada yang diwajibkan. Sampai kamu kalau ditinggalin bahaya nih, terpaksa saya kerjain. Ini berarti kamu dipaksa untuk masuk surga. Kenapa? Karena nggak punya kesadaran, akalnya nggak sehat, gitu loh. Lebih senang sama nafsunya, lebih senang sama gadget, lebih senang sama WA, senang sama main sono, main sini. Hingga yang sunnah, gampang sunnah, inilah gak wajib. Padahal itu perintah Allah. Kayak ini, membaca ini gak ada tuntutan berapa. Makanya males, berapa? 12.000, astagfirullah. Itu kapan saya kerjanya? Kapan saya mau dengar 12.000 deg-degan. Dasarnya kenapa? Karena akalnya gak sehat, akalnya belum sehat. Jadi jangan dikira akal kita udah sehat, belum. Kalau ente belum bisa ngerjain yang sunnah-sunnah kayak wajib, belum sehat. Masih bisa bedain mana sunnah mana wajib, itu belum sehat, belum. Jadi masih milih-milih gitu. Sunnah inilah. Untung ada wajib. Kalau nggak ada wajib, kita kelewat. Udah. Berarti kita untuk masuk surga itu dipaksa masuk surga sama Allah. Kan banget bodohnya. Ada orang kok sampai dipaksa masuk, itu pintar apa bodoh gitu. Bodoh-bodohnya orang kita ini. Kalau pintar diundang tok, surga jalan dia cepet. Ente enggak, dirantai ditarik. Ayo sampai masuk surga. Ya Allah. Kadang udah wajib aja masih tarah. Ini yang tar sampai kelewat udah. Ya Allah. Jadi keuntungan diwajibkan itu luar biasa. Jangan dikira kenapa ya kok Allah mewajibkan. Oh, kalau nggak diwajibkan, kamu nggak ngerjain. Ya, sama dengan ini. Jadi orang yang akalnya sehat akan memperbanyak zikir ini. Kenapa? Tahu keuntungannya. Nah, kapan kita akan ngerjain? Kalau kamu sudah punya guru mursyid. Nanti ditentukan sehari 10.000. Kalau enggak pecat jadi murid. Nah, baru kamu mau tuh. Ya udah 10.000 dah. Nah, gara-gara enggak punya guru mursyid, sudah sembarangan, seenaknya. Mau baca ya monggo, nggak baca ya mau. Paling baca kalau pas tahlilan. Nah, ada berkatnya hadir cepat kamu tuh.
Berapa kali nih Pak? Sekian harus cepet, yang penting besek pulang. Itu keadaannya begitu. Terus wa yu'khadhu kama yu'khadhu min kalamil musannif haitsu qala hatta tamtazja ila akhiri. Wal afdal oh itu tarkul mat. Yang paling baik membaca la ilaha illallah dipendekkan lafaz alif lamnya. La ilaha jangan la kalau orang kafir mau masuk Islam. Syahadatkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah masuk. Kalau saya ngomongnya Allahu Rabbi wa Muhammad Rasul gimana? Enggak boleh. Harus ada subut nafinya, terus ada penetapannya, kesaksiannya. Jadi kalau untuk orang kafir nggak usah panjang-panjang. Kenapa? Biar cepat masuk Islam. Oh itu panjangin lah, mati belum sempat masuk Islam udah mati ya bang, nggak repot. Biar cepat masuk Islam. Nah kalau bagi orang yang sudah masuk Islam, sunnah dipanjangkan. Untuk apa? Menghadirkan makna di dalam hatinya. Terus ini sabda Nabi nih, dalam riwayat diberitakan siapa orang yang membaca la ilaha illallah dengan memanjangkan matnya, maka keuntungan dari membaca itu akan menjadi sabab diampuninya 4.000 dosa yang besar. 4.000 dosa besar diampuni karena kamu membaca lafaz la ilaha illallah dengan dipanjangkan lamnya, la ilaha illallah. Jadi kalau habaib habis selesai acara tuh talqin kan. Dulu katanya kalau Habib Ali Kuitang pas nalkin orang itu hatta preman atau apa datang nangis, talkinnya tok nangis. Kenapa? Karena memang waktu nalkin ya hatinya hadir. Waktu nalkin betul-betul kafarah 4.000 dosa, betul-betul dirasakan oleh mereka gitu. Ini keuntungannya. Terus sahabat nanya, ya Rasulullah lah kalau nggak ada dosanya gimana? Kayak wali-wali, orang-orang sufi, orang-orang. Kata Nabi, ya untuk keluarganya. Nah kalau keluarganya nggak punya dosa lagi, untuk tetangganya. Keuntungannya tuh. Sama kayak kamu baca rotib 40 ke depan, 40 kanan, kiri, semua mendapatkan keuntungan dari bacaan rotibnya seseorang. Begitupun maksiat. Orang kok maksiat di satu daerah, maka kanan, kiri, depan, belakang kebagian bencananya. Nggak cuma dirinya aja. Makanya kata Zainuddin, duit lo, apa itu? Mulut lo, yang mabok lo, tapi yang kena getahnya kita semua gitu. Jangan enak-enakan aja duit lo. Ente yang mabok, tapi kan dampaknya semuanya kena. Kalau kebaikan, dampaknya semua juga mendapatkan kebaikannya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Terus
Kalau kata ulama khilaf tuh berapa sih panjangnya, seberapa lah, ini seberapa. Dia ngomong panjangnya apa 6 alif 7 alif ya, jadi 14 harokat. 7 alif itu sama kayak 7 ketukan jadinya. La ilaha illallah. Tilanya alif lamnya dipanjangin 7 ketukan, terus alamnya jalalah dipanjangin 3 ketukan. Maka siapa yang membaca demikian mendapatkan keuntungan. Ini pendapatnya sebagian ulama, panjangnya seperti itu. Jadi kalau kamu bisa melaksanakannya maka akan mendapatkan keuntungan sebagaimana yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus terus mustahdiran lima akhwaita alaihi. Mustahdiran ay hal wa qawmihi mulahidan dalika biqawmihi. Kalau keadaan adanya si korek itu mulahidan melihat dalika biqawmihi dengan hatinya, walau ismaran ala anna dalika laisa bisan bal adadu min adadu bidul muqarrab bi mahaliha. Wa dalika qala ibnu Athaillah di As-Sakandari la tatruk al-iqra dan kami berkata di adami hudurika ma'allahi fihi fa in qabalta ma'awujudi dikrihi fa asa yafa'aka min dikri ma'awujudi qawlah ila dikri ma'awujudi hudur dan bahkan takara ma'awujudi hudur ila dikri ma'awujudi ghaibah amma siwanakud dari Allah Aziz. Lima akhwaita alaihi mustahdiran. Lima akhwaita alaihi, membacanya sambil menghadirkan makna di dalam hatinya. Walaupun itu makna yang ijmal, makna yang ringkas, sebisa-bisanya menghadirkan dalam hati, maka itu sebagaimana jadi adab, bukan syarat, tapi adabnya orang berzikir. Kayak ginilah orang nyebut, ente nyebut Habib Fakih, tapi kamu ngadepnya ke sono, Habib Fakih, lu adabnya kemana? Orang nyebut siapa, ngadepnya kemana, gitu loh maksudnya. Kalau manggilnya Habib Fakih, ya ngadepnya ke Habib Fakih. Masa ente nggak manggilnya Habib Fakih tapi ngadepnya ke sono? Sama kayak kamu nyebut nama Allah tapi hatinya nggak inget Allah, inget yang lain, itu sama aja kamu sedang ngadep Allah, nyebut Allah ngadep yang lain ke sono. Itu loh, nggak ada adabnya gitu loh. Dihitung zikir nggak? Ya dihitung zikir, tapi zikir yang nggak ada adab, nggak ada isi di dalamnya. Tapi yang demikian jangan dijadikan alasan untuk saya kalau zikir nggak bisa hadir hatinya, terus gimana? Udah belum mau zikir dulu lah saya lah, ntar zikir aja kalau sudah berhasil ma'rifat, paham, inget baru saya mau zikir. Ya enggak, itu lambenya, bibirnya dibahasain tiap hari biar dobleh dulu, terus baca nggak apa-apa, mau inget mau enggak yang penting dobleh dulu, dibiasakan. Sebagaimana kata Imam Ahmad Ibnu Athaillah, jangan kalian tinggalkan zikir dengan alasan hatinya tidak hadir. Nah, kenapa? Ya karena saya masih banyak lalainya, zikir masih banyak. Jangan terus zikir. Sampai kapan? Sampai nanti kalau kita berharap Allah menjadikan zikir kita dengan zikir yang mengingat sesuatu di dalamnya, gitu loh.
Jangan dianggap oh zikir yang lupa itu kan dari saya sendiri, zikir yang ingat dari Allah. Enggak, dua-duanya dari Allah. Kalau Allah bisa meletakkan zikir di lisan kita, kita berharap tinggal Allah nanti meletakkan makna di dalam hati kita. Jangan dianggap oh zikir yang di lisan muncul sendiri, yang di hati diusahakan. Enggak. Yang di lisan juga karunianya Allah. Kok mulut kita bisa nyebut Allah, itu rahmatnya Allah luar biasa. Nama yang agung, nama yang mulia, Allah mau meletakkan di lisan kita yang jelek ini, itu sudah keistimewaan. Apalagi sampai dihadirkan maknanya dalam hati kita. Maka jangan tinggalkan zikir yang enggak ada isinya, yang enggak pakai adab. Tapi tetap kita berharap laksanakan itu hingga nanti Allah merubah keadaan zikir kita menjadi zikir yang tadinya lalai, menjadi zikir yang hatinya bisa hadir ingat kepada Allah. Ya jangan buru-buru kapan hadirnya ya, kapan khusyuknya ya, enggak bisa begitu. Allah yang mengundang kita. Kalau digambarkan sama Imam Ahmad itu ada orang sholat itu sama saja orang itu sedang menghadap dalam kerajaannya Allah, diundang ke kerajaannya Allah. Kira-kira raja itu kalau mengundang seseorang itu sembarang orang diundang atau dipilih? Dipilih. Berarti kita yang diundang untuk sholat itu dipilih. Kamu diundang untuk masuk ke istana itu dipilih, nggak sembarang orang, nggak. Udah dipilih untuk masuk istana, dipilih untuk sholat, dipilih pula yang ditatap dijumpai sama rajanya, gitu loh. Nah itu yang dijumpai sama rajanya itu yang sampai kepada makna khusyuk. Yang lainnya gimana? Masuk kerajaan, yang dilihat indah ya, hordengnya bagus banget, pintunya jati loh, stop. Ini masuk kerajaan nggak jumpa sama rajanya. Enggak pakai raja, kif halak, enggak, wes top kerajaan ente ini masya Allah, kerajaan ente sini jelas, ini anak gimana sih? Itu namanya datang ke kerajaan tapi enggak ditemuin sama rajanya, gitu loh. Ada orang sholat tapi enggak bisa hadir hatinya, ada orang zikir tapi enggak bisa hadir hati, itu diundang tapi enggak ditemuin, gitu loh. Terus gimana? Ya ndablek aja di situ. Terus juga lama-lama berharap untuk ditemuin, gitu loh. Yang penting perhatiannya dirubah, jangan perhatiin yang lain. Jadi banyak orang masuk ke kerajaannya Allah, diundang ke istananya Allah, tapi nggak ditemuin, gitu loh. Kok nggak ditemuin? Hatinya nggak bisa jumpa sama Allah, hatinya nggak bisa menghadirkan makna-makna, nggak bisa hadir. Sholat mah sholat, begitu takbir, utang masuk, anak belum bayaran sekolah masuk, kerjaan masih mendaftar masuk. Yang paling apa? Kunci hilang masuk, kunci di sono kayaknya tadi. Kalau harim berat lagi, betapa Allah. Ini nanti kasih garam nggak ya Pak? Masaknya jangan asam apa, itu komplit udah, komplit masuk semua di pikirannya. Jadi masuk ke kerajaannya Allah, diundang tapi hatinya nggak hadir ini. Lah yang demikian gimana? Ya lanjutkan aja. Diundangnya itu sudah istimewa, apalagi sampai ditemuin. Lah ini yang istimewa. Lah kalau pengen ditemuin harusnya bagaimana? Ya nggak ada kriterianya, terserah rajanya, siapa aja bisa ditemuin sama raja. Sudah di dalam. Yang penting kamu sudah di dalam. Kadang ada kata Imam Ahmad itu, kamu kalau hadir ke jamuan makan, jamuan manten, semua pengennya di depan semua, VIP, di depan duduknya. Padahal nggak mesti begitu. Kenapa? Kadang tuan rumahnya sumpek keluar ngerokok di luar tuan rumahnya. Ya tamu di dalam. Tuan rumah malah ngobrol sama satpam. Gimana parkir? Rapi. Dalam banyak tamu nggak dijumpain. Jadi
Orang yang duduk di belakang, yang nggak pernah hadir ke, jangan iri. Oh, saya mah nggak bakal mendapat keistimewaan. Enggak, Allah mah jumpai orang di mana saja yang Allah kehendaki. Nggak harusnya begitu, enggak. Kadang kalau kita gambarkan di kantor, raja itu di kantor itu kalau sama direktur semua cari muka, ya. Ada yang pengen begini, bukain pintu, ada yang semuanya pengen diajak bicara sama direkturnya, pengen disapa sama direktur. Kadang yang jilat itu nggak diapa-apain, begitu ada office boy masuk kantor bikinin teh, duduk sini ngobrol dulu. Ngobrol sama office boy-nya, yang lain office boy sialan loh saya. Yang lain cari muka nggak diajak. Ini office boy, dia terserah bosnya mau ngobrol sama siapa, kok ente yang maksain. Jadi yang dijumpai sama Allah siapa yang Allah kehendaki, maka berharap laksanakan terus zikir, jalan terus zikir sampai hatinya hadir, sampai hatinya bisa ingat sama Allah, bisa khusyuk, bisa sampai kepada mengingat makna-makna yang telah kita kaji. Terus disyaratkan tidak punya tujuan kepada yang lainnya. Itu syaratnya tuh, tujuannya untuk Allah. Jangan tujuannya untuk yang lain selain Allah. Kalau enggak gimana? Ya enggak ada pahalanya. Sudah bacanya enggak ingat Allah, tujuannya enggak untuk Allah, kan repot. Bacanya buat ngusir setan umpamanya, atau bacanya buat melet harim. Itu sudah tujuannya bukan kepada Allah, isinya enggak ingat Allah, gimana? Ya enggak ada pahalanya apa-apa. Jadi harus tujuannya kepada Allah. Seperti orang yang mengatakan subhanallah dengan tujuan apa? Ta'ajub. Fala sawaba fihi, maka enggak ada. Jadi harusnya bagaimana? Subhanallah itu enggak boleh ta'ajab ente. Subhanallah itu enggak boleh heran. Subhanallah, heran, kok bisa loh, Allah kok bisa. Itu kalimat subhanallah yang disertai dengan keheranan itu enggak ada pahalanya. Jadi subhanallahnya harus bagaimana? Ya wajib bisa gitu loh. Subhanallah, pasti bisa bikin begini mah Allah, masa begini kok bisa ya? Kok bisa? Emang ada yang Allah nggak bisa bikin? Banget nggak kenal kudratnya Allah sampai kok bisa ya? Bikin pelangi, bikin yang aneh-aneh, bikin kok bisa ya? Kok bisa? Makanya kalimat subhanallah itu bukan hanya untuk mengingat Allah saja, tapi sampai mengingat kepada Allah itu maha kuasa, Allah mampu yang demikian, nggak ada yang lain selain Allah yang mampu. Itu harus begitu. Zikirnya sampai kepada apa maknanya, dan ditujukan untuk Allah gitu loh, bukan untuk keheranan, bukan, tujuannya harus untuk Allah, memuji Allah. Subhanallah, maha agung kau ya Allah. Nah, masa ente sama Allah heran kan angel, Allah kok diheranin loh. Banget nggak kenalnya sifat-sifat Allah sampai heran kepada Allah. Yang dipandang sesuatu yang aneh, mulutnya kayak orang kalau pas jatuh sakit ngomongnya apa? Aduh. Tapi sering diganti ngomong aduh, ya Allah. Kenapa? Sakit, nggak ingat Allah, nggak, padahal tujuannya hanya untuk mengganti aduh. Masa ngomongnya kok aduh nggak enak? Ya Allah. Ini ingat Allah? Enggak, kenapa? Sakit. Itu namanya sebutannya, menyebutnya tidak ditujukan kepada Allah.
Kamu sholat aja itu nggak boleh kalau takbir kamu nggak ditujukan kepada Allah. Imam Allahu Akbar kok keras untuk makmum biar denger, nggak sah sholat kamu. Niatnya nggak boleh ngundang makmum, nggak, ya untuk Allah, zikir kepada Allah. Walaupun suaranya kamu keras, karena apa? Sunnah berjamaah. Tujuannya apa? Ya nyebut Allah, bukan mau ingetin makmum, bukan. Kalau kamu kok takbir kenceng, kenapa? Biar makmum denger, nggak untuk Allah. Enggak, oh ya repot ini. Nah, kalau kamu tujukan ya untuk tujuannya ya mau nyebut Allah, hikmahnya makmum jadi tujuannya harus kepada Allah. Kenapa? Karena mengucapkannya dengan tujuan diperintah Allah, jangan ditujukan kepada selain Allah. Terus hatta tamtazi jama'a ma'naha bilahmihi wa damihi. Terus ini menjadi ghayatu fi kathratis sabiqah. Kalau dibanyak-banyakin ini akan diusahakan, usahanya apa? Sampai menyatu dengan darah daging. Jadi diperbanyak itu untuk apa sih? Biar menyatu. Menyatu itu yang bagaimana maksudnya? Kata ulama, andai itu kok apa? Ditinggalkan, maka akan connect. Kayak ada wali-wali itu banyak ustaz-ustaz, kalau pas melek begini anteng, begitu merem tidur ramainya luar biasa. Qul huwallahu ahad. Ini loh, begitu mulutnya diem, itu keluar semua. Itu maknanya apa? Menyatu lafaz-lafaz itu dengan dirinya. Kalau pas terjaga, diem, terkontrol apa? Dalam hati. Begitu pas nggak terkontrol, malam dia keluar semua tuh. Ini ada yang mengatakan menyatu itu sampai demikian. Ada lagi yang namanya menyatu itu apa? Antara mendarah daging. Ya, bagaimana mendarah daging? Lisan itu dianggap sebagai daging, hati dianggap sebagai darah. Nah, lisan dan hatinya menyatu, maknanya kalau lisannya bunyi, hatinya connect, itu loh. Kalau hatinya pas inget, langsung lisannya bunyi. Itu namanya dua-duanya mendarah daging. Kalau kita kan enggak, mulutnya bunyi, hatinya kemana, gitu loh. Kadang hatinya ingat Allah, mulutnya bicaranya apa. Ini dua-duanya nggak connect. Lah, memperbanyak upayanya biar sampai connect, gitu loh maksudnya. Jadi jangan berhenti memperbanyak sebelum connect antara lisan dan hati. Kayak ibaratnya orang yang dikagetin lah, bunyinya apa kadang? Kebun binatang, kadang kan itu memunculkan yang di dalam hatinya, gitu loh.
Kalau di hatinya kok baik munculnya, ya baik. La ilaha illallah, astagfirullah. Kalau kayak orang-orang Daeng, Muhammad, begitu. Kagetin, Muhammad itu Nabi Muhammad, Muhammad. Saking udah dibiasakan di sana begitu, ada apa-apa yang disebut Muhammad. Nah, ada lagi kita asal kaget diupayakan isinya harus lafaz-lafaz zikir. Kenapa? Karena menandakan itu sesuatu yang keluar dari dalam hatinya. Jadi kalau mau ngetes orang, kagetin coba bunyinya apa gitu loh. Asal jangan sampai cekik-cekik akhirnya jantungan. Kenapa kok memperbanyak zikir ini? Karena zikir lain pahalanya tidak seagung zikir ini. Ya, satu ucapan zikirnya bisa mengampuni 4.000 dosa besar. Kamu nggak jumpai zikir lain yang pahalanya sebesar zikir ini. Maka upayakan senantiasa mengucapkan zikir ini agar menyatu dengan diri kita, yang kita akan mendapatkan banyak keutamaan, keistimewaan dari apa? Fadilah atau karomahnya zikir la ilaha illallah. Kok bisa begitu? Kenapa? Karena caranya ya kalau kita sering ngucapin sesuatu, nanti lama-lama di hati kita hadir. Kamu sering ngomong apalah, terserah kamu omong terus, nanti nyatu di hati kamu. Jangankan kamu, wong burung beo aja bisa nyatu. Coba beo kamu ajarin setan. Saya lihat kamu setan, akan tercecap di hatinya gitu loh. Kenapa? Karena itu yang diucapin terus lah. Kita disuruh upayain begitu. Kalau tiap waktu kita usahakan untuk zikir ini, harapannya lama-lama menyatu dengan hati kita. Terus itu dari menunjukkan hal ini sesuatu yang diceritakan baik dari sebagian ulama minta diri dari bacaan dunia darahnya si ulama tersebut mengaku ketika dibawa Rasul pahamnya. Bukan berarti sebagian ulama juga minta diri dari mengucapkan tahlisannya hal tadi ketika dia hidup. nah, ada lagi tuh macam-macam tuh. Kalau mau ngetes ente pakai dipotong kepalanya kan susah. Ini udah menyatu belum? Coba potong kepalanya, kalau keluar la ilaha illallah berarti udah menyatu, kan berat. Ada yang begitu gitu loh. Kayak riwayatnya siapa? Halaj. Di Indonesia ada Siti Jenar. Itu ada meriwayatkan apa? Dipotong lehernya, dipenggal, maka darah yang keluar tertuliskan la ilaha illallah. Kenapa? Banget sudah menyatunya ucapan itu dengan darah dagingnya, sehingga zikir yang keluar mengucapkan kalimat itu. Ada pula yang lagi tidur, cerewet tuh lagi tidur. Kalau pas lagi melek nggak cerewet, kalau pas tidur cerewet. La ilaha illallah. Terus waqad kana ba'dhum dan sebagian ulama yang dulu mengatakan Allah dan selalu mengatakan Allah maka wajib maka menjadi tawajud fa'asoba ra'sahu lalu mengenai kepalanya jauh dari batu pada suci amat luka wazara wasalamu darahnya mengalir al-arti di atas bumi fa'akadabah maka tertulis Allah bahwa maka bahwa tersebut bahwa itu terjadi hal itu yang bisa yang berumur terakhir bercampurnya sehingga hasil yang seperti berjalannya air di dalam batang al-akhdari yang hijau dan bisa memasak bukan menyatu memasak bisa dijijit dianggap seperti menempelnya jijit dengan yang lain. Bantu diamal yukal maka orang akan mengucapkan inal bisa aja menyatu min khawasil asal termasuk dari khususan jijit. Hak bisa cuma
Jadi ada yang lagi zikir nggak la ilaha illallah tapi Allah Allah Allah, terus jalan hati itu Allah Allah Allah. Ada yang ulama yang demikian, ketika suatu hari kepalanya terlempar sesuatu berdarah, yang muncat dari darahnya tertulis Allah Allah Allah. Ini karena membiasakan dirinya melafadzkan kalimat tersebut sampai lafadz itu menyatu dengan darah dagingnya. Lah menyatu itu yang bagaimana? Ya nggak bisa dipisahkan gitu loh maksudnya. Kalau menyatu yang kayak air sama gelas itu bukan menyatu yang dimaksud di sini. Kenapa bisa dipisahkan? Yang dimaksud menyatu di situ sampai apa? Nggak ketahuan perbedaannya gitu, kayak air dicampur gula, air campur sama madu kamu aduk, sudah nggak kelihatan itu menyatu, dipisahin nggak bisa lagi. Ini gambaran menyatu sampai digambarkan demikian, bukan kumpulnya jisim dengan jisim yang keduanya bisa dipisahkan dengan ruangannya, enggak, tapi digambarkan seperti berkumpulnya johar dengan johar, hingga nggak kelihatan ini joharnya apa. Itu tujuannya diperbanyak sampai demikian. Lah kalau sudah menyatu emang kenapa? Terus sampai kapan kita membaca itu? Apa keistimewaannya? Fa innahu yarolaha min asrari wal ajaib. Maka akan bisa diperoleh bagi mereka yang biasa zikir ini, apa yang beroleh dari sir-sir keajaiban, apa keanehan-keanehan, kekhususan ataupun keajaiban. Bentuknya apa? Di antara dikatakan al-asror seperti apa? Ma'rifat, mendapatkan kemudahan untuk sampai kepada mengingat semua makna-makna yang di dalam kalimat la ilaha illallah. Jadinya ma'rifat, bisa bongkar, bisa pasang, karena bolak-balik nyebut, bolak-balik mengkaji itu sampai bisa memahami bagaimana membongkar lafadz itu, memasangnya lagi, tahu isinya, maka disebut dia orang yang ma'rifat kepada Allah. Ada juga yang mengatakan asror itu al-bagian dari apa? Ausaful hamidah, punya sifat-sifat yang terpuji, yang mana sifat itu diletakkan oleh Allah pada batinnya orang-orang mukmin. Kayak apa? Zuhud, kayak tawakal, kayak haya. Ini sifat-sifat hamidah ini bagian dari sir-sir yang istimewa. Orang kok bisa sampai punya zuhud? Ini orang yang tidak mau mencari banyak dari urusan dunia, yang halal saja nggak mau banyak. Hati-hati dia, sampai yang maunya dimakan yang halal, nggak mau yang subhat, nggak mau yang itu. Orang yang zuhud tuh milih-milih. Ini orang begini, orang-orang istimewa, muncul di hatinya, pandangannya selalu menghadap kepada Allah. Terus tawakal, tawakal macam-macam tingkatannya. Ada tawakal, puncaknya tawakal kayak apa? Ada orang mengatakan puncaknya tawakal itu seperti kamu akan dilahirkan. Sebelum kamu dilahirkan, kamu nggak pernah mikir akan punya bapak siapa, emak siapa, lahirnya di mana, laki atau perempuan, nggak pernah mikir begitu kan? Begitu lahir terima, Allah yang milihin.
Lah besok gimana? Tawakal. Ya keadaannya begitu gitu loh. Mau apapun yang terjadi terima aja, nggak ada masalah, nggak ada kebingungan. Kenapa? Itu Allah yang milihin. Besok akan di mana? Siapa yang akan ditemuin? Apa kejadiannya? Sudah Allah aja lah. Ini puncaknya tawakal sampai demikian. Ada yang tawakal itu apa? Ta'rif berserah diri kepada Allah, itu tingkatnya menyerahkan dirinya orang itu berbeda-beda. Ada yang kita masih ikut tandang, ada yang kita masih yang puncaknya sama sekali sudah diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Terus ada yang haya, malu. Apa itu malu? Ya apa? Tidak mau sampai dirinya kelihatan pada dirinya meninggalkan satu kewajiban-kewajiban. Jadi kalau sampai cuman yang wajib-wajib saja malu, kita kan nggak ada malunya. Paling afwan, oh ya Allah afwan, ya Allah baru bisa wajib doang, ya Allah afwan. Saya minta ampun. Nah, kalau mereka sudah malu, punya sifat haya yang luar biasa. Kalau huwal ajaib, ajaib apa? Karoma. Apa itu karoma? Karoma itu apa? Perkara yang luar biasa yang diletakkan oleh Allah kepada para walinya. Cuman bedanya sama mukjizat apa? Karomah itu nggak bisa untuk nantang, nggak ada karomah dipamerin, nggak ada. Beda sama mukjizat. Kalau mukjizat, siapa yang mau lihat mukjizat saya dipamerin? Maka karomah nggak ada. Buktinya seorang wali itu apa? Punya karomah? Enggak. Kalau buktinya seorang nabi ditampilkan saya punya mukjizat. Justru kalau karomah itu disimpan. Kayak seorang wanita yang haid, nggak ada orang tahu, disimpan. Malu kalau orang tahu. Nah, kalau sekarang kok sampai ketahuan ada karomah, wah yus berantakan, berapi udah. Bisa disembah orang itu. Kok sekarang ada orang yang muncul karomahnya gitu. Wong yang nggak pakai karomah, yang istijrat aja disembah-sembah begitu. Apalagi muncul karomahnya. Maka ini orang-orang yang membiasakan ini akan jadi sabab, akan punya alamat dimunculkan karomah pada diri mereka. Jadi karomah itu nggak harus latihan yang macam-macam, puasa sekian hari 4 mutih, nyepi di atas gunung biar keluar karomahnya, enggak. Itu keluarnya jin akhirnya ente. Wani piro, kuberi 3 permintaan, nah, berat begitu ente. Jadi ketika mau muncul karomah, jalannya diantaranya ini, yang mana mereka akan dimuliakan oleh Allah dengan lafaz-lafaz itu. Seperti apa? Nah, adanya keberkahan apa? Dengan hartanya yang banyak jadi bisa, apa yang sedikit bisa jadi banyak. Terus nah, hartanya biar sedikit tapi bisa jadi banyak. Ini macam-macam nih kejadian-kejadian yang aneh-aneh akan kamu lihat nanti. Seperti apa? Seorang wali. Apa itu seorang wali? Di antaranya malam lebaran mikirin pakaiannya anak-anaknya. Anak bini belum disandangin, saya belum beli sandangan, duit ya cekak, zikir doang. Punya duit pas-pasan, akhirnya ke toko pakaian, toko bahan, beli bahan, bungkus, bawa ke tukang jahit, pesen jahitin baju buat anak saya, bini saya, lengkap setel. Mana bahannya? Tarik, ukur,
kurang, tarik lagi, pegang, tarik lagi sampai udah cukup, nah, sudah selesai. Belinya semeter tapi tarik nggak habis-habis. Itu kalau mau buat jahit orang sekampung juga bisa gitu. Itu karamah begitu apa? Bukan sesuatu yang bisa dipelajari, tapi kemuliaan atau keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang tertentu. Duitnya sedikit, tapi asal dikeluarin nggak habis-habis. Beli ini. Kalau zaman Nabi mukjizat begitu banyak. Memang mukjizat Rasulullah itu apa? Memberkahkan sesuatu yang sedikit. Beda sama mukjizat Nabi Isa, apa? Mendatangkan sesuatu, makanan datang. Kalau Nabi enggak, yang sedikit didoain jadinya berkah banyak. Kayak Sayyidina Anas bin Malik, pernah punya kantong korma, ya nggak habis-habis. Begitu kantongnya hilang, aduh, kantong saya hilang. Bukan saya rugi, kantongnya keberkahan Nabi habis, nggak bisa saya rasakan lagi gitu loh. Asal ambil kantong itu ingat Nabi, berkahnya Nabi. Terus sampai kantongnya hilang. Ada yang minyak sayur, minyak samin, kantong asal diambil buat masak terus. Ini keberkahannya demikian. Apa bentuk kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Terus tapi nggak boleh kamu zikirnya niatnya pengen dapat keramat gitu loh. Saya baca ini biar bisa jalan di atas air, saya baca ini pengen bisa sholat di atas daun. Itu nggak ada gunanya akhirnya nanti, karena tujuannya jadi kepada selain Allah, dan itu bisa sampai kepada apa? Syirik khafi. Kenapa? Punya tujuan kepada selain Allah. Terus membersihkan bagianmu min dalika dari tujuan itu hina kalau ketika memikirkan kalimat tauhid wala yasitu bi dzikrihi illa ridallahu wa kasyfatan an qalbihi. Nah, yang dicari begitu harusnya. Terus baca tujuannya biar hatinya bersih, mentauhidkan Allah, pengen cari ridhonya Allah. Terus pengen bisa dibuka hijabnya dari apa? Melihat kejelekan-kejelekan dirinya. Bukan pengen minta hijabnya untuk dilihatin alam gaib, hijab dilihatin alam-alam, apa gunanya begitu? Ente ngurusin hati ente itu ruwetnya luar biasa kok, ngurusin alam-alam. Itu diurusin itu yang di dalam diberesin, ditengok, diintip, udah beres apa belum, tatanannya baik apa enggak. Nanti lihat yang aneh-aneh itu akan nyusul sendiri. Hanya ada orang dulu ibadah kepada Allah bertahun-tahun tujuannya pengen dibukain apa? Alam gaib. Enggak kabul-kabul. Sampai begitu suatu hari dia sudah nyerah, ya Allah, terus nggak dikabulkan, terus nggak apa-apa, siapa dosa saya ini apa, ya Allah, bukain hijab saya, ya Allah, biar saya tahu dosa saya itu apa. Dibuka hijabnya oleh Allah, malah dikabulkan ketika permintaannya sesuatu yang baik. Pengen minta dibuka hijab dosanya apa, salahnya apa. Jadi dibuka, tahu salahnya banyak. Begitu tahu keadaan dirinya, dia istighfar, minta ampun, dikabulkan, dibuka hijabnya, lihat, cukup ya Allah, nggak jadi minta ya Allah. Kenapa? Tahu nggak ada gunanya gitu loh. Begitu dibuka lihat alam gaib, nggak gunanya apa? Mau ketemu si anu. Kalau kecuali ente sekolahnya memang sarjana alam gaib, lain lagi. Tujuannya tujuan tahlilan sono, ziarah sono, carinya jimat sini, jimat sono, ini cincin anti ini, cincin anti ono, keris anti itu, memang alam gaib urusannya itu nggak usah urusan dikir la ilaha illallah, bohong-bohongan semua yang begitu.
Jadi kalau kamu kok mau zikir kalimat ini dengan baik, maka hasilnya bagaimana kita bisa membuka hijab diri kita sendiri, melihat aib saya masih banyak, hal yang jelek masih banyak, gimana kita perbaiki. Tujuannya apa? Sebagaimana yang diminta Habib Ali Simtuduro dalam doanya kitab Maulid, ayyaj'ala sa'i fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda. Tujuan hidup kita itu doang. Apa sih? Pingin jalan hidupnya jadi jalan hidup orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Terus pengen punya amal yang terpuji, amal zahirnya terpuji, amal batin terpuji. Tujuannya itu, sudah nggak ada tujuan lain, nggak ada. Nanti yang lain ikut semua sama kamu gitu loh. Jadi jangan ketujuan yang lain malah ini nggak dapet, nanti tujuannya ini nanti yang lainnya ikut serta. Allah akan bukakan hal-hal yang istimewa kepada kita apabila ini sudah kita raih, hati sudah bersih, sudah punya sifat-sifat istimewa. Kayak ginilah, kamu punya orang tua kamu punya lemarinya isinya duit, isinya barang-barang berharga. Kalau orang tua mau pergi, kadang kunci kalau dibawa ya repot, dititipin sama anaknya. Anak yang dipilih anak yang paling nakal, apa yang sudah nggak doyan duit, nggak, malah dikasih pegang. Nah kalau yang masih geragas, oh ya nggak bakal dipinjemin. Pak, titip saya aja pak. Enggak, malah anaknya minta enggak. Jadi kalau kamu kok malah tujuannya minta keramat, enggak dikasih, enggak. Kalaupun dikasih jadinya apa? Istijroh. Jadi tujuannya harus apa? Ini cari ridhonya Allah, bersihnya hati, punya sifat-sifat yang baik. Kalau dibuka hijab biar bisa lihat dalam hatinya apa kekurangannya. Ini lebih baik daripada kamu minta-minta yang lain-lainnya. Terus dituntut minal abdi dari seorang hamba inama huwal qiyam bil ibadah wa yusallimul umur lahu ta'ala masakan Allah ta'ala masakan ala hisnatihi bi arsadil arwah kama yaqtul alaihi bi arsadil ashbah. Jadi insyaallah ta'ala itu dikembalikan kepada irodahnya Allah. Ini akan terjadi atas irodahnya Allah, bukan atas kewajiban, bukan atas tabiat, bukan atas elat, bukan atas hukum adat, bukan, tapi atas irodahnya Allah, atas kehendaknya murni, pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang milih siapa yang akan diberikan hasil yang macam-macam, siapa yang enggak diberikan hasil. Maka seorang hamba itu ketika dia itu meminta kepada Allah, mengharapkan kepada Allah, maka dia akan minta kepada Allah dengan usahanya. Kenapa? Ini adalah perintahnya Allah. Adapun selanjutnya dia tawakal kepada Allah. Apa yang akan diberikan Allah, yaitu Allah yang akan bagi. Urusan rezekinya, urusan-urusan yang lainnya, itu semuanya ada pada urusannya Allah. Jangan nuntut ud'uni astajib lakum. Kalau kamu minta pasti akan aku kabulkan. Pasti itu bukan jadi kewajiban bagi Allah terus kamu nuntut, kok belum dikasih ya Allah. Kata Nabi, doa itu semua akan dikabulkan kecuali yang buru-buru. Sahabat nanya, doa yang buru-buru gimana ya Allah? Apa ya Rasulullah? Doa yang kalau kamu sudah doa kamu nanya kapan kabulnya ya, kok belum kabul-kabul. Itu doanya orang yang buru-buru, dan itu doa yang nggak akan dikabulkan oleh Allah. Jadi alamatnya doa itu nggak dikabulkan, kamu nanya kapan kabulnya, gitu loh. Kenapa? Karena kamu nggak menyerahkan kepada Allah, masih punya urusan kamu. Ya Allah, kan udah doa kemarin ya Allah, kok belum kabul ya Allah. Ya
ya Allah. Makanya demikian malah tidak dikabulkan. Kalau sudah minta gimana? Ya serahin sama Allah. Kapan mau dikabulkannya? Bentuknya seperti apa? Waktunya bagaimana? Sebesar apa? Allah yang punya urusan. Jangan lagi ngatur. Kadang orang sedekahnya apa? Nyumbangnya air, pengen dapatnya sprit. Gimana caranya bersedekah biar uangnya kembali? Oh, saya udah sedekah kok belum balik-balik, ya Allah. Bukan nuntut begitu. Ini kadang kita masih jadi para ahli ekonomi. Dalam ibadah itu penuh ekonomi, maksudnya hitung-hitungan. Kalau duha pahalanya sekian, kalau nyumbang yatim sekian, nyumbang masjid sekian, nyumbang, ada hitungannya tuh. Yang paling bagus mana? Oh, yatim paling bagus ini. Kenapa? Pulangnya cepat. Yang lain kurang cepat. Ini jangan demikian. Jadi ini akan kita peroleh dengan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mala yadhulu taht, insyaallah ta'ala mala yadhulu tahta hasri. Wabillahi taufik. Maka ini semua bisa diperoleh, bisa selesai ini atas pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala, atas taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bisa mendapatkan taufiknya Allah yang bagaimana? Ya orang yang hatinya apabila Allah menghilangkan nilai kebaikan pada diri kita, baru kamu akan merasakan taufiknya Allah. Orang enggak merasakan taufiknya Allah selagi masih ibadah. Ketika dia sudah maksiat, ketika dia kok enggak bisa khusyuk, ketika dia enggak bisa ibadah, baru tahu, oh ternyata ibadah itu betul-betul atas pertolongannya Allah. Jadi ada untungnya Allah bikin kita maksiat, ada untungnya Allah bikin kita lupa, ada untungnya Allah bikin kita nggak khusyuk. Biar apa kita? Biar menyadari ternyata pertolongan Allah dibutuhkan. Pas kita kok bisa sholat, bisa ibadah, bisa taat, tahu oh ini murni atas pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang tahu betul-betul pertolongan Allah yang bagaimana, yang kalau itu bisa diambil akan mendapatkan keuntungan. Apa di situ coba? Wabillahi taufik aila bi ghairihi fatakdirul jar wal majrur li ifadatil hasar wa taufiq lughatan lita'lif baina syai'aini fa aksar wa syar'an khuliqat ta'ah, khalqut ta'ati menciptakan ta'ah fil abdi di dalam hamba. Kada ini arafahu yang memberikan takrif Imam Haromen wa huwa aula min ta'rifil Asy'ari. Takrifnya Imam Asy'ari bi annahu taufiq khalqul qudrati ta'ah fil abdi, di anna khalqa qudrah ala ta'ah mawjudun fil kafir ma'anahu ghairu muwafiq fi adali. Ada perbedaan pendapat antara Imam Haromain sama Imam Asy'ari dalam memberikan penjelasan apa sih taufik itu. Kata Imam Haromain, taufik itu khalaqat ta'ah, Allah menjadikan kita jadi hamba yang taat. Adapun Imam Asy'ari mentakrif taufik dengan takrif menjadikan kemampuan untuk taat. Nah, kalau bicara kemampuan untuk taat berarti orang kafir juga dikasih kemampuan. Cuman kalau orang mukmin kemampuannya digunakan, kalau orang kafir kemampuannya nggak digunakan, berarti sama-sama dapat kalau begitu dong, gitu loh, nggak cocok. Karena taufik itu hanya diberikan kepada orang-orang mukmin, orang-orang khusus. Berarti yang cocok ta'rif Imam Haromain yaitu khalaqat ta'ah. Kenapa? Karena orang kafir nggak dijadikan ketaatan. Terus Waktu fi adalik ditolak ketikafan ini dan nahu laisal muradul kutroh, bukan maknanya kutroh salamatul alati, selamatnya alat, hatta yarud
ruddu madzukir sehingga ditolak apa yang disebutkan tadi. Bal murad biha, tetapi yang dikehendaki dengan kudroh al-aradu sifat al-muqarinu yang menyamai li ta'at. Wa dzalika ghairu mawjud fil kafir, ya dan wujud di ta'ah minhu. Wa bihadza kulluhu, dan dengan ini semua ta'lamu kamu mengetahui annahu la hajata, tidak ada hajat li ziyadati ba'dihim, untuk menambahinya sebagian ulama, wa tashili sabilil khairi ilaihi, dan menggampangkan jalan kebaikan ilaihi li ihrajil kafir. Fata'ammal. Kelihatannya ta'rif ini jadi kayak qadariyah. Khalaqat ta'ah, khalaqal quwwah li ta'ah, khalaqal qudrah li ta'ah. Kayak jadi ta'rif qadariyah gitu loh. Padahal ini dimengerti oleh Imam Asy'ari. Terus yang dimaksud apa gitu ya? Yang dimaksud oleh Imam Asy'ari adalah wal muradu bil qudrah salamatul alat hatta yaradu ma dzukirum, bal al muradu biha al aradu. Maksudnya qudrah li ta'ah itu adalah al arad, sifat yang sifat itu berkaitan atau bergandengan dengan suatu ketaatan, dan sifat ini enggak dimiliki oleh orang kafir gitu loh. Jadi kemauan taat deh. Kalau orang kafir enggak punya kemauan taat. Jadi kemauan taat ini disebut namanya taufik. Al-qudratu li ta'ah maknanya al-ghardu li ta'ah, al-quwwatu li ta'ah. Bukan maknanya kemampuan untuk melakukan ketaatan itu sendiri, bukan, lepas dari kudratnya Allah. Allah kasih kekuatan, kamu lepas bisa ngerjain apa-apa enggak. Tapi maknanya Allah yang menjadikan kemauan taat itu pada seseorang, hingga makna ini menjadi makna yang diterima. Ini penjelasan satu persatu tentang segala yang menjadi hal yang penting yang harus kita ketahui dalam akidah. Dan ini menjadi penutup kitab, menjadi akhir dari pembahasan kita, yang mana kitab ini ditutup oleh Imam As-Sanusi dengan perkataan la rabba ghairuh wala ma'buda siwa. Tidak ada zat lain yang bersifatan ketuhanan, tidak ada zat lain yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayaj'alana, agar menjadikan kami semua, kita semua yang hadir, wa ahibbatana, juga keluarga kami, anak-anak kami, istri-istri kami, indal mauti, ketika kematiannya, an-natiqin, bisa mengucapkan, bisa memahami, bisa menghadirkan hatinya, bi kalimati syahadati alimina biha, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yang itu bisa menghadirkan maknanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin kama kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun wa radhiyallahu ta'ala an ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna wa annana asrafna 'ala ladha ishrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa
محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد طعس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.